Halo guys, balik lagi di akitmeta.com. Kali ini kita akan membahas gimana caranya kita nge-include aset yaitu CSS dan jQuery. Di sini CSS-nya gue pakai framework Bootstrap dan jQuery-nya ini bisa di-download di jQuery.com. Oke, langsung aja kita lanjut project dari video-video sebelumnya. Gua nggak ngerubah apapun, maksudnya nggak update kodenya. Ini akan sesuai dengan seri-seri videonya, jadi jangan lupa di subscribe. Oke, kebiasaan gue itu untuk untuk buat sebuah sistem itu biasanya memisahkan asetnya. Bikin aja folder assets, bedain juga apakah itu jQuery atau CSS. Aku bisa JS buat JavaScript. Kita punya dua folder, di folder assets yang nanti kita akan pakai. So, sebelumnya kita harus download dulu CSS dulu kali ya, yang gampang. Kita download dulu bootstrapnya. Ini websitenya getbootstrap.com yang kita download. Gua nggak bakal jelasin bootstrapnya sih. Oke, download by is done. Di folder projectnya tadi gua kan udah bikin assets. Nah, sekarang kita buka downloadannya. Nah, di bootstrap ini kan ada beberapa file yang terdiri dari CSS, terus font dan JS-nya. Kita pisahin sesuai dengan ini. Untuk font kita masukin aja karena memang belum ada foldernya. Untuk CSS kita masukin juga ke sini. Dan JS-nya juga kita copy juga. Oke, sudah selesai. Kita lihat di projectnya kita punya CSS, font, dan JS. Gue akan ceritain dulu konsepnya di ini aja kali ya, karena biasanya website itu terdiri dari head, biasanya sih ya, dan memang harusnya seperti itu, body dan footer. Biasanya head, ya, head, body, dan footer ini bisa kita asumsikan sebuah website itu seperti ini. Sebenarnya di footer itu ada di dalam body sih harusnya. Jadi yang salah sih, footer itu ada di sini ya, bukan di situ. Ada, kita hapus aja. Makanya ini bentar. Nah, biasanya kita naruh CSS itu di sini, CSS, kemudian kita naruh JS itu di sini, JS. But kelemahannya itu kalau misalkan kita bermain dynamic JS di sini, nanti kadang-kadang si JS-nya tuh nggak upload kalau misalkan kita playnya di sini terus kita ganti-ganti. Library-nya kan
beda nih di bawah, jadi nggak keluar di path-nya. Makanya gue biasanya naruh JS-nya juga di sini sih. Emang agak berat di websitenya naruh JS-nya di atas, tapi no what gak apa-apa ya, asalkan itu cuma di load sekali. Gue sih prinsipnya kayak gitu. Kalau beda prinsip ya nggak apa-apa sih, biasa aja. Oke, lanjut. Kita akan load seperti ini ya. Jadi ada CSS-nya, kita lihatnya maksudnya akan kita include CSS dan JS. So, aku udah menjelaskan apa itu view dan controller ya. Jadi silakan tonton dulu video sebelumnya. Di sini biasanya gue membuat foldernya biasanya gue tulis untuk CSS, JS, plugin gue biasanya nulisnya modul sih. Nah, di sini gue baru ngeload, terus gue bikin file PHP gitu. Misalkan kita CSS PHP. Nah, terus kita masukin CSS ini di sini di include kan gitu. By the way, di kode igniter itu ada site URL dan base URL. Nah, gue nggak akan ngebedain bedanya sih, maksudnya nggak akan ngejelasin bedanya dulu. Tapi yang jelas kita nggak usah nulis nama website HTTP misalkan, ambil nama website /asset /css, terus nama CSS nya misalkan kita pakai sekarang ini bootstrap.css, atau kalian mau yang lebih ringan bootstrap.css, mau pakai yang mana aja sih. Misalkan gue mau pakai yang ringan aja. Ini yang ringan ini udah kompleks ya, agak susah juga editnya. CSS/bootstrap CSS. Nah, di kode igniter ada sebuah function itu base URL dan site URL. Untuk bedanya site URL dan base URL silahkan baca aja. Nanti mungkin gue akan jelasin di next video aja. Kita bisa nulis base URL, kemudian ini nanti akan keluarnya gini. Kalau misalkan sekarang di localhost, dia akan keluarnya gini, http localhost, terus nama foldernya include. Nah, ini sama dengan kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini, itu bisa kita tulis kayak gini. Ini ya, base URL dan seperti ini. Terus kita buat pathnya. Tadi kan di asset CSS bootstrap CSS kayak gini ya, jadi nanti sama upload terus ini CSS bootstrap gitu. Jadi kalau misalnya ganti-ganti website nanti akan sama aja, kita nggak perlu ganti-ganti kode lagi gitu. Oke, paham kan? Oke, selanjutnya kita juga perlu meload timesnya ya. Jadi di bootstrap itu ada framework bootstrapnya, kemudian ada timesnya. Timesnya ini aja, yang ini lagi biar ringan. Oke, sip, itu aja. Gue udah punya CSS. Kemudian di sini juga di modul aku bikin juga buat JS dot php. Jadi gue akan meload library JS-nya di sini juga. Tapi ada satu hal yang harus kalian ketahui kalau mau pakai jQuery, itu harus di load dari atas.
Why? Ya karena biasanya kalau gue pakai sih kita load dulu JS yang lain baru jQuery, itu nanti nggak jalan karena ada beberapa JS yang menginduk library-nya ke jQuery gitu bro. Oke, kita download juga jQuery-nya, jQuery.com. tombol downloadnya ini ya, download aja, set. Nah, nanti kalian bisa pilih di sini ada yang compressed dan ada yang uncompressed. Yang compressed ini kita lihat, yang compressed ini yang udah udah dikompres ya filenya ya. Kalau kalian merasa udah expert banget di JS boleh pakai yang ini. Kalau misalkan ternyata JS-nya masih ada yang kurang nih fungsinya, juga tambahin, nah boleh kalian pakai yang ini. Kalau merasa nggak mau diedit mau pakai aja ya ini aja deh. Kita copy aja nih, terus kita simpan di folder JS sama jQuery. Kita include aja di query-nya src source maksudnya SL 5 ya tadi terus JS jQuery and then kita punya beberapa juga di sini paste. Sama aja bootstrap.js sama min.js ini. Oke, ini kita punya CSS dan JS, alright. And then karena kemarin kita punya pembayaran, tabel pembayaran, kita akan coba ini menggunakan CSS display-nya biar nggak boring.